Akhirnya kita sampai juga kita baru touchdown di bandara YIA ya, namanya Yogyakarta International Airport. Bandara modern, belum lama juga dibangun. Dan ini satu-satunya bandara mungkin ya di Jawa selain di Soekarno-Hatta yang punya connecting transportation public. Jadi dari sini kita akan lanjut ke kota Yogyakarta naik kereta yang langsung terkoneksi dari bandara. Jadi nggak jauh dari sini. Cepet-cepet dah, tetap tinggalan kereta. Halo boys and girls, saat ini kita sudah sampai di lapangan Maguwo Harjo Football Park, tempat dilaksanakannya Liga Top Skor Zona Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi baru saja bertanding di tim kelahiran 2009 ya, U13 ya. Yang kita harap tentu ini menjadi awalan yang bagus buat musim ini. Sebentar lagi kita akan ikuti acara pembukaan ya. Tapi by the way ini fasilitas yang luar biasa untuk anak-anak bisa bertanding di sini. Fasilitasnya bagus, rumputnya juga enak. Karena usia muda itu memang harus bermain di lapangan yang bagus supaya mereka punya kemampuan teknis, bisa keluar, kemudian evaluasi pelatih juga bisa diterapkan di sini terhadap para pemain. Intinya ini ajang yang sangat positif buat Liga Top Skor di Jogja karena ini sudah periode kedua atau season kedua. Semoga saja dari sini nanti ke depannya secara berjenjang, berkesinambungan akan muncul bakat-bakat masa depan sepak bola Indonesia dari daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Oke, nggak berlama-lama, kita segera saksikan saja pertandingan selanjutnya. Kemarin saya di Padang juga melakukan pembukaan Liga Top Skor Sumatera Barat dan hari ini ada di Jogja. Senang sekali dan bangga tentu terselenggaranya Liga Top Skor di berbagai daerah. Tentu tujuan yang kita capai ataupun yang kita tuju tidak lain adalah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua insan sepak bola terutama usia muda agar mereka memiliki kompetisi yang berjenjang, kompetisi yang bertingkat, yang pada ujungnya tentu diharapkan bisa menghasilkan pemain-pemain potensial, pemain-pemain berlevel nasional. Kalau merunut sedikit ke belakang, Liga Top Skor diselenggarakan sejak tahun 2011, 13 Maret nanti genap 12 tahun. Itu perjalanan yang tidak sebentar ya, terutama untuk saya pribadi, karena saya mengamati betul perjalanan adik-adik sekalian, seperti yang mungkin kalau sekarang kalian dan juga teman-teman itu lihat sudah ada di tim nasional ya, banyak sekali. Termasuk di sini juga ada ayahnya Ronaldo Kuate yang juga dulu bermain di Liga Top Skor di Bandung ya, sekarang udah di tim nasional. Kemudian ada Muhammad Ferrari, kapten timnas U20, juga dulu sama seperti adik-adik semua sini, itu mengawali perjalanannya lewat Liga Top Skor. Tidak serta-merta bermain di Liga Top Skor terus langsung masuk tim nasional, tapi mereka mengikuti setiap jenjang usia dari 12, 13 sampai ke 17. Setelah itu baru terlihat potensinya, kematangannya karena mereka adalah produk dari kompetisi. Percayalah, pemain yang berkualitas itu datang dari kompetisi yang berkualitas. Tidak cukup hanya di turnamen-turnamen pendek ya, karena pelatih nggak bisa mengawal ataupun juga melihat potensi adik-adik kalau cuma dari turnamen-turnamen, tapi dari kompetisi. Pelatih belajar, adik-adik juga belajar, kemudian wasitnya juga bertumbuh, belajar, orang tua juga belajar, semua kita belajar gitu. Jadi saya harapkan juga dari sini tentunya akan muncul pemain-pemain lain yang juga pada akhirnya nanti akan mengisi tim nasional usia muda di masa mendatang. Itu saja harapan dan pesan saya, semoga ajang ini dimanfaatkan betul. Kita menggelar Liga Top Skor bukan tujuan mencari trofi, bukan mencari juara-juara, karena kalian nanti juga kalau berkarir di tim senior, kalian nggak bawa trofi itu. Yang kalian bawa adalah mentalitas, kualitas.
Dan itu hanya didapat lewat perjalanan kalian berkompetisi. Karena ujungnya kalian nggak akan terus sama-sama. Pasti nanti akan ada seleksi alam di mana pemain-pemain yang konsisten, pemain-pemain yang memang disiplin ya dalam mengikuti jenjang pertumbuhan karir sepak bola mereka, itulah yang nanti akan existing, akan bertahan sampai ke level berikutnya. Semoga itu ada di antara kalian. Terima kasih. Ini apa namanya? Julius. ini Kakaknya atau pamannya Ronaldo? Ini papanya nih, Papa. Oh lo. Kacang dulu di Jakarta. Iya kan Ronaldo dulu kan main di APC, main di Pancoran kan di Jakarta Aku juga kan. latih di situ. Iya. Cek gimana sehat. Sehat. Teman satu tim ini. Iya. Sukses terus. Sehat. Sehat. Senang lihat Ronaldo bisa di timnas sekarang. Tapi kan itu nggak tiba-tiba muncul kan dari kompetisi juga kan dia kan. Dia kan? Itu gara-gara aku ikut sini. Ya itu anak bisa masuk juga. Nggak cuma Ronaldo, harus banyak. Harus banyak. Bina orang Jogja harus ikut. Iya. Mudah-mudahan lancar, di lapangan juga bagus. Iya. Kemarin saya main di sini berapa gol sih? Ngomong yang benar. Berapa gol sih? Halo. Kemarin kita main di sini. Sini ya. Ya seumur kita aja. 40 lebih. Udah tambah mana? Kemarin nggak ada. Kemarin di aiming ya tambah. Iya tambah biar lebih terang lagi. Nanti lihat malam ya, main. Anak suruh main malam nanti. Ya nanti aja. Sewa berapa? Sewa berapa? Cepat. Karena kalau ya nanti pas sudah 13 baru lapangan besar utuh. Betul. Tapi U12 tetap 11-11 lapangannya dikecilin. Tapi mereka main tetap 11-11. Biar mereka paham main organisasinya. Jadi begitu 13 mereka udah pengalaman. Kita kan terkadang terlalu ngikutin kurikulum ya. Kalau 12 ke bawah main lapangan kecil. Di Jepang itu Pak 12 tahun lapangan besar. Mereka bikin terobosan gitu loh. Jadi kalau di Indonesia tuh cuma ikut-ikut, nggak punya nganu sendiri tuh. Iya, nggak punya filosofi sendiri. Iya. Cara satu di Jogja ini cuma mereka ikut turnamen 2 hari 3 hari, bener. Top score ini penting. Iya. Saya bilang kita pelatih ini dia bisa belajar sekarang. Betul. Evaluasi dia bisa tahu, oh ya ini kurang ini, Yes. ini naik ini. Yes. Karena saya pernah ikut ya. Betul. Dulu itu pertama di sini, Mas yang juara dia di Mas. Aku di Pondowo. Oh. Nah, Iko yang berhenti dulu pertama. Oh, yang waktu kita main di mana tuh lapangannya? Yang di lapangannya Pak Eko. Baik. Ya, betul. Dulu itu bisa berhenti. Saya anak-anak dari situ saya pindah ke Bandung karena aku di sini nggak ada kompetisi. Kamu mau apa? Kamu cuma turnamen. Betul. Tapi gimana lihat, artinya ini ada ajang kayak begini, terus mereka punya wadah setiap minggu latihan, main gitu ya. Manfaatnya gitu loh. Ya manfaatnya jelas jam terbang, pengalaman itu. Kami selain di sini juga kemarin ke Madiun. Oh, ikut Madiun. 2021 kalau nggak salah. Habis itu kesini ada, akhirnya sini saya memang kebetulan juga kami dulu juga ngerasain jam terbang itu sangat-sangat penting dan perlu untuk usia dini seperti ini. Menunggu event-event seperti ini, selain suratin, selain top skor, yang mungkin jenengan tadi bilang kualitas di turnamen itu sendiri. Iya. Seperti itu. Tapi kan sebelum di sini mereka ikut kompetisi di mana aja biasanya? Ya kayak festival-festival gitu. Event-event biasa kecil-kecil. Kemarin terakhir baru di Liga Sentra. Oh, Liga Sentra. Kan ada di Jogja. Ada juga ya? Ada juga. Udah selesai? Sudah selesai. Jadi itu kan usianya yang 2009 yang 2010 ini digabungkan dengan 2009 kalau kemarin di Liga Sentra. Jadi untuk yang lapangan besar memang 2010 minim baru. Ini sangat buat pengalaman bagus sekali. Iya. Siswanya ada berapa ini, Coach? Total hanya 60. 60 dari berapa usia tuh? 13, 15, 17. Ini dia klub jadi ya? Klub, ada induknya Liga 3. Berarti mereka sebetulnya udah ada jenjangnya tuh ya. Kalau mereka terus
Ini coach anak usia gini tantangannya apa ya coach? Ya, Moodnya kah atau pas sekolahnya atau apa kan? Ya, Nah, itu. Itu mungkin sama aja nggih di usia dini dimanapun berada itu jelas kalau sedikit hujan Nggak ya latihan. izin. Padahal hujan itu menurut saya itu langsung mental dari alam. Oke. Nah, Iya. di situ kalau hujan nggak datang, terus apalagi panas nggak datang misal, itu nanti gimana kalau kita membentuk mental yang karakter yang kuat, petarung. Kalau mereka gampang nyerah ya? Menyerah seperti itu. Mau latihan aja nyerah ya? Iya, pengennya tuh yang cerah seperti ini. Ya, semua aja bisa itu, pengennya main. Lucunya biasanya kalau pas tanding datang semua tuh. Tuh, tempat semua. Terus gimana cara ngasih tahu terus ngedukasinya gitu? Ya, Anaknya atau ke orang tuanya tuh? jelas orang tua dulu. Kan karena usia segini kan apa kata orang tua. Iya betul. Jadi orang tua pelan-pelan diedukasi, pelan-pelan. Jadi nggak bisa langsung, karena orang tua juga awam. Oh iya, Seperti itu. betul, iya, iya. Jadi harus ya dari bawah, Perlahan, betul pelan-pelan seperti itu. Tapi udah mulai ngerti nih sekarang nih. Maksudnya udah mulai ditanamkan pengertian bahwa ini kompetisi, anak-anak perlu latihan gitu ya. Oke, alhamdulillah dengan sedikit setiap seminggu 2 minggu sekali ketemu Wali, terus kami juga ngedukasi pentingnya kompetisi, pentingnya latihan. Nah seperti itu. Jadi Wali sudah terbuka sedikit-sedikit. Kalau kemarin-kemarin, waduh, Susah ya, ngumpulin mereka latihan susah. karena awam. Kalau kita mungkin perlu gitu. Iya. Seperti itu. Ya buat orang tua masih belum jadi pilihan sih ya kali Betul. ya. Jadi Iya. jadi mereka kelihatan-lihat udah buat main-main aja gitu ya. Nggih. Padahal dari sini mereka punya harapan juga kan, siapa tahu dari sini mereka nanti jadi pemain, kita kan nggak tahu kalau mereka konsisten ikut gitu. Ya itu harapan kami ke depan kan, sepak bola kan tidak hanya di Jogja. Betul. Jadi yang penting bekali diri sendirinya, Iya, betul. Maks dengan supaya nanti ke depan bisa punya modal untuk bersaing sama teman-teman yang di luar sana. Betul. Jadi sepak bola ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, Jawa Barat, se-Indonesia luas. Betul. Jadi saya sedikit di anak-anak Sleman tuh kalau tidak di Sleman tuh nggak mau. Itu problemnya. Oh. Ya, pengen saya tuh anak-anak tuh punya wawasan, punya mental, berani keluar. Kalau kamu nggak bisa diterima di sini, ya udah kamu keluar, bisa bersaing keluar di sana. Indonesia bukan Sleman gitu ya. Indonesia banyak. Lah itu. Nah, seperti itu. Mas Yuke. Iya, sabar-sabar ikut. Deh. Kalau kita ngurus usia muda sih, apa sih yang didapat kecuali kepuasan batin? Kepuasan, betul. Iya. Kita bisa cetak pemain jadi sesuatu kan tuh kebanggaan. Betul. Kalau buat penghidupan susah lah. Wah. Ini mah lebih kepada pengabdian lah. Ini mah. Pengabdian. Kayak saya aja, saya nggak punya anak main bola, saya bukan pengurus bola, saya nggak punya tim sepak bola. Tapi karena saya seneng, jadi kalau ngadain ini tuh kayak kita nambah oksigen gitu, kayak nambah umur gitu rasanya. Yang bau rumput, seneng mas. Kalau seneng kan kita kan hormon ini kan positifnya kan keluar semua. Bukan anak-anak saya gitu, kadang-kadang istri juga di rumah ngapain sih ngurusin bola mulu gitu, udah sampai jauh-jauh ke Papua segala. Ya gimana, emang seneng. Dari kecilnya udah seneng. Makanya kita ya berusaha seobjektif mungkin, karena kita nggak punya kepentingan apa-apa kan. Jadi biarlah ini berproses, artinya sumbangsi kita lah dari media buat pembinaan. Itu sih idealismenya sebetulnya sih. Ya pada akhirnya kan perjalanan kan membuktikan banyak pemain-pemain alumni yang Liga Top Skor yang sekarang di timnas. Itu kan juga dulu kan mereka siapa yang kira umur 12 tahun susah gini, nggak ada yang kira tuh. Akhirnya karena dia ngikutin semua kompetisi setiap jenjangnya gitu, akhirnya udah kuat modalnya gitu. Pelatih datang, ini bagus nih, diambil ke Persija, diambil ke Persib, diambil. Jadi yang sebenarnya ngebina tuh SSB mas, bukannya akademi yang ngebina pemain itu. Betul. Akademi mah ngambil yang udah jadi doang. Ya kan? Ya pelatih-pelatih seperti sampean inilah yang punya jasa besar gitu. Yang kadang itu justru malah mereka dari akademi-akademi yang udah jadi itu nggak ada kontribusinya gitu ya. Orang kasih apa kayak peralatan kayak atau apa insentif gitu kan biar SSB-nya itu rajin terus ngebina gitu. Betul.
Sukses lah, ya. Amin, amin, amin. Yang penting konsisten, sabar, ikut dinikmati. Nah, itu dinikmati. Betul. Oke, boys and girls, akhirnya sampai juga Bung Yuke di Bandara Soekarno-Hatta, baru tiba dari Jogja. Perjalanan yang cukup melelahkan karena dari 3 hari praktis, Sabtu, Minggu, Senin, dan sekarang Selasa. Kita traveling dari Jakarta Padang, Padang Jakarta, Jakarta kemudian Jogja, Jakarta lagi. Tapi tetap kita gembira, saya pribadi sangat senang sekali perjalanan ini bisa menghadiri pembukaan Liga Top Skor di Padang dan kemarin di Jogja. Demikian perjalanan Bung Yuke kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Ciao.